Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat memenuhi masjid yang kita cintai ini. Laksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita ikuti tausiah kajian agama. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diamalkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat untuk Habibur Rahman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita memperoleh syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah muliakan Allah, kajian fikih kita pada malam hari ini adalah tentang sujud. Merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai rukun yang paling afdal di dalam salat. Sebagian ulama mengatakan yang paling afdal itu adalah berdiri. Alasannya karena berdiri adalah tempat dibacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah afdalul adzkar atau afdalul zikir. Seafdal zikir itu adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Namun tidak sedikit juga ulama yang mempertegas bahwa sujudlah rukun yang paling afdal berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, bahwa seorang hamba ketika dia salat maka kondisi yang paling dekat dia dengan Allah Ta'ala adalah pada saat dia melakukan sujud. Jemaah muliakan Allah, dari perbuatan salat dalam satu rakaat kita dapati ada 2 kali sujud. Namun rukun-rukun yang lain itu ada sekali saja. Berdiri sekali dalam satu rakaat, rukuk sekali, i'tidal ada sekali, duduk antara 2 sujud sekali. Namun sujud itu ada 2 kali. Maka rukun salat adalah as-sujudu marrataini, melakukan sujud sebanyak 2 kali dalam setiap rakaat. Ada perbuatan yang disunatkan untuk dilakukan di dalam sujud. Nanti insyaallah akan kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara sujudnya Nabi, kemudian penjelasan ulama di dalam kitab Kashifatus Sajjah tentang syarat sahnya sujud. Wa yusannu an yaqula fihi, dan disunnatkan untuk dibaca di dalam sujud itu bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jemaah muliakan Allah, ada satu hadis yang berasal dari Uqbah bin Amir bahwa tatkala turun Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan ini di dalam rukuk-rukuk kamu. Kemudian tatkala turun Al-Quran surah Al-A'la ayat 1, sabbih isma rabbikal a'la, maka kemudian Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan ini di dalam sujud kamu.
Fasabbih bismi rabbikal azim itu perintah untuk bertasbih. Maka ucapannya, prakteknya, pelaksanaannya adalah subhana. Sabbih itu adalah perintah dari Allah untuk mensucikan Allah yang maha mulia, yang maha agung. Maka di dalam ruku kita baca subhana rabbiyal azim. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la, anjuran untuk bertasbih memuji Allah. Praktek ucapannya adalah subhana. Maka bacaan dalam rukunya adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi. Terus dari mana datang kalimat wa bihamdi? Memang melihatkan Allah, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah membaca wa bihamdi di dalam rukuk dan sujudnya tatkala selesai membacakan subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la. Namun ulama menilai kalau perbuatan atau kalau hadis tersebut adalah dhaif. Cuman kata ulama, karena banyaknya hadis-hadis dhaif tersebut yang menjelaskan tentang tambahan wa bihamdi itu, maka kemudian menaiklah peringkat atau derajat hadis itu menjadi hasan dan ghairi. Maka diamalkanlah subhana rabbil azim wa bihamdi. Kemudian penjelasan ulama, Allah dalam Al-Quran mengatakan fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau dengan hamdun, dengan memuji Tuhan. Artinya kalimat subhana disertai dengan kalimat hamdun. Maka subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Inilah dasar atau alasan kenapa ada tambahan wa bihamdi. Jemaah melihatkan Allah, wa yahsulu aslu sunnah bimarrah, bahwa hasil sunnah itu sudah didapati dengan membaca zikir tersebut sekali saja. Wa adnal kamal salas, tapi begitupun yang dianjurkan itu adalah kesempurnaan. Jadi al-kamalul adna, kesempurnaan yang terendah itu adalah salasun, 3. Maka diulang-ulanglah dia sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bolehkah dibaca lebih dari 3? Boleh. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Sajjad menyebutkan wa ba'da salas summa khumsun, dan setelah dibacanya 3 boleh dia baca 5. Summa sab'un, boleh pula dibacanya 7. Summa tis'un, boleh pula dibacanya 9. Summa ihda asyaratan, dan boleh pula dibacanya 11 kali. Jadi bacaan zikir sujud itu sekurang-kurangnya sekali, lalu kemudian yang paling tinggi itu adalah 11 kali. Wala yasidu ahadun ala dzalika, namun tidak boleh menambah lebih dari 11. Karena batas yang tertinggi dari bacaan zikir subhana rabbil a'la dalam sujud itu adalah 11. Wala yasidu ahadun ala dzalik, dan tidak boleh seseorang itu menambah lebih dari demikian. Siwal munfarid, kalaupun ada yang diizinkan untuk membaca lebih, yaitu yang pertama al-munfarid. Munfarid ini orang yang sholat sendirian. Artinya orang yang sholat sendirian, kalau dia ingin memperlama sujudnya dengan zikirnya, boleh. Lebih dia baca dari 11, boleh. Atau wa imam qaumin mahsurina radina bitatwil, bahwa imam yang minta ridhakan kepada makmumnya untuk memperlama dan memperpanjang sujudnya. Jadi imam juga harus minta izin dan minta keridhaan makmum untuk memperlama sholatnya. Sebelum sholat, sekira-kira imam berkata kepada makmum, wahai jamaahku sekalian, nanti lagi sholat saya ingin memperlama sujud saya dengan membaca subhana rabbil a'la sebanyak 21 kali. Apakah semuanya ridha?
Kalau makmumnya mengatakan ridha boleh, tapi kalau makmumnya mengatakan tidak, maka tak boleh bagi imamnya untuk memperbanyak bacaan zikir pada sujudnya. Apa sebab? Karena prinsip dalam sholat berjamaah ini apa yang dibilang oleh Nabi dalam hadisnya, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kamu menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan sholat yang dia bawa. Nah, jemaah muliakan Allah, kemudian wa yazidu min zikrin, boleh pula menambah zikir lain di waktu sujud itu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ta'ala bi ahsanil khaliqin. Nah, ini bukan hanya bacaan pada saat sujud tilawah atau sujud sajadah, namun dikala sujud kita dalam salat boleh untuk dibaca. Wa yusannu iktsar doa, kemudian banyak-banyaklah berdoa di waktu sujud, karena ini adalah tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah yang kita sebutkan di awal tadi. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, seorang itu paling dekat dengan Tuhannya tatkala dia berada pada posisi sujud. Nah, kata ulama, ay rahmatuhu wa 'afuhu, bahwa yang dimaksud dengan kedekatan itu bukanlah seperti dekatnya makhluk dengan makhluk, tetapi dekat ampunnya, keampunannya, dekat rahmatnya, dekat kasih sayangnya, dekat keampunannya. Tidak bisa disamakan Allah Ta'ala ini dengan makhluk dalam bentuk apapun juga. Oleh karena itu maka tidak ada kebolehan menjelaskan Allah Ta'ala berada pada satu tempat tertentu, seperti mengatakan Allah itu di langit, seperti mengatakan Allah Ta'ala itu di arsy. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat di langit, tidak pula bertempat di arsy. Panjang kajian ulama yang membahas masalah tauhid dalam kajian ini. Oleh karena jemaah muliakan Allah, maka paling dekat betul Allah Ta'ala dengan hambanya ketika sujud. Maksud kedekatan itu bukan seperti kedekatan makhluk dengan makhluk, tapi afunnya, kasih sayang Allah, keampunannya, kemaafannya, rahmatnya begitu dekat. Maka paling mustajab doa ketika dilakukan atau dibacakan pada saat sujud. Kemudian fa'aksirul doa fi sujudikum, banyak-banyaklah berdoa kalian pada sujud-sujud kamu, karena fa'aqitun an yustajaba lakum, sudah pasti akan diijabahkan oleh Allah Ta'ala setiap permintaan-permintaan kamu. Jemaah muliakan Allah, Al-Baghawi di dalam kitab Al-Masabih diriwayatkan dari Asy-Syaikhain, yaitu Bukhari dan Muslim. Sesekali ulama mengistilahkan Bukhari dan Muslim ini dengan istilah Syaikhaini atau Syaikhani, dua orang syekh. Itulah dia Bukhari dan Muslim. Namun di kali yang lain, istilah untuk dua ulama ini dipakai dengan muttafaqun alaih, yaitu hadis yang disepakati oleh dua orang ulama ahlul hadis, dari Bukhari dan Muslim. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudih, di dalam sujudnya ada ucapan yang dia baca di waktu sujudnya. Apa ucapannya itu? Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini bacaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya. Jemaah muliakan Allah, dalam kitab At-Tajul Jami' lil Usul fi Hadis Rasul, banyak hadis-hadis Nabi tentang sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dibaca oleh Nabi adalah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Nah, ini untuk menunjukkan kalau bacaan atau zikir di dalam sujud itu hukumnya sunnah dan bervariasi. Dia bukan hanya satu saja, tapi banyak yang lain. Oleh karena itu maka perlu kita untuk mengetahui meskipun tak menghafalnya. Saya yakin apa yang sudah kita amalkan dari sejak dulu, itulah yang kita amalkan dari sejak sampai hari ini. Cuma perlu untuk kita perkuat apa yang kita amalkan itu dengan dalil-dalil,
supaya kita tidak termakan isu dengan orang yang menuduh atau menyampaikan kata-kata bid'ah ke kita. Jadi diperkuatlah apa yang sudah kita amalkan selama hari ini dengan dalil-dalil, dan dalil itu diketahui dengan ta'lim atau belajar. Oleh karena jemaah muliakan Allah, meskipun tak kita amalkan semua zikir yang datang dari Nabi itu, paling tidak kita tahu kalau itu adalah zikir yang pernah dibawa oleh Nabi. Sehingga pada saat ada orang mengamalkan, maka fahamlah kita ini satu di antara banyak zikir dalam sujud yang pernah dibacakan oleh Nabi. Atau kita buat bervariasi kalau memang dia menghafal zikir-zikir itu. Apa variasinya? Nanti sholat zuhurnya dia baca Subhana Rabbil A'la. Nanti waktu sholat asarnya dia baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Waktu sholat maghribnya dia baca Subuhul Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. Nanti waktu sholat isya'nya dia baca seperti yang dibaca Nabi, Allahumma ighfir li dhambi kullahu diqqahu jillahu, dan seterusnya. Nah, inilah dia orang yang paham. Orang kalau sudah paham dalam agama itu, maka insya Allah dia akan lebih banyak diamnya. Maksud diam, tidak terlalu cepat untuk menyalahkan amal orang. Oleh karenanya maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa ini, Allahumma faqihhu fid din, kata Rasul. Ya Allah ya Tuhan, tolong jadikan Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama, orang yang paham dalam agama, orang yang mengerti dalam agama. Nabi pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dibuat oleh Allah Ta'ala kebaikan dalam agama ini, orang yang dijadikan Allah baik itu adalah orang yang paham dalam agama. Jadi standar kebaikan dalam pandangan Allah itu adalah faqih fid din, paham dia dalam agama ini. Jemaah muliakan Allah, kemudian Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi pada saat malam. Dia dapati Rasulullah tidak berada di tempat tidurnya, tapi begitu dia letakkan tangannya, maka dia dapati kaki Nabi SAW sedang tegak, sedang melakukan sujud, dan kaki Nabi pada waktu itu tegak. Kaki Rasul, telapak kaki Nabi itu dalam kondisi berdiri, dalam posisi tegak. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa yang dibaca oleh Nabi di dalam sujudnya, dan Ummul Mukminin ini mendengar, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi apa yang pernah dibawa oleh Nabi dalam sujudnya, maka itulah yang kita bawa di dalam sujud-sujud kita. Nah, jemaah muliakan Allah, kemudian sujud ada syarat-syarat sahnya. Berikut kita baca syarat sah sujud itu. Dalam kitab At-Taqriratus Sajidah disebutkan syarat sujud itu ada 9. Tapi kemudian diringkas oleh Syekh Nawawi Al-Badani dalam kitabnya Kashifatus Sajdah. Namanya dia yang 7, yang diringkas oleh Syekh Nawawi 7, yang disebut dalam kitab At-Taqriratus Sajidah ada 9. Nah, yang pertama, wajib sujud itu adalah ayyasihha ma qablahu, harus sah perbuatan sebelumnya. Jadi kalau kita sujud, dianggap sah sujud kita itu apabila sah perbuatan sebelumnya. Apa perbuatan sebelum sujud? Perbuatan sebelum sujud adalah i'tidal. Harus sah dulu i'tidal, karena kalau i'tidalnya tidak sah, berakibat kepada tak sah pula sujudnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alla yasjuda al-huwiyya li ghairihi, bahwa tidaklah dia sujud menginginkan selain dari sujud. Tunduk dia ke bawah maksudnya bukan mau sujud, tetapi maksudnya mau mengambil ada benda yang terjatuh atau ada benda yang ingin dipungutnya. Niat dia untuk melakukan itu bukan untuk melakukan sujud, tapi niat dia melakukan itu sambil sujud. Jadi menyambil sujudnya itu maksudnya ingin untuk mengambil sesuatu, lalu kemudian kebetulan dia sujud, maka niatnya adalah untuk mengambil
mengambil sesuatu, bukan niatnya untuk sujud. Ini membatalkan sujudnya, kata ulama. Nah, oleh karena itu maka pada saat kita ingin turun ke bawah mau melakukan sujud, maka hendaklah niat kita itu betul-betul sujud. Nah, coba melihatkan Allah, mana yang lebih kita dulukan pada waktu turun dari berdiri untuk melakukan sujud, tangan dulu atau kaki dulu? Kalau melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, kata Wa'il bin Hujr, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sujud, yadh'u rukbatayhi qabla yadayhi, dia letakkan kedua lututnya lebih dulu, baru kemudian kedua tangannya. Ini hadis yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Wa kana idza nahadha, dan dia apabila mau bangun atau bangkit dari sujudnya, maka rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dia angkat dulu kedua tangannya, baru kemudian kedua lututnya. Nah, jadi itulah hadis yang diamalkan, bahwa lutut dulu diletakkan, baru kemudian kedua telapak tangan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, alla yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi, jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya kita. Ibu-ibu biasa kalau sholat pakai mukena, pakai telekung. Jadi jangan sempat terhampar telekung itu, dan di atas hamparan telekung itulah ibu sujud. La yataharraku biharakatihi, bergerak benda tersebut dengan bergeraknya dia. Bergerak benda tersebut dengan bergeraknya dia. Jadi sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya dia, maka sujud tersebut sujud yang tidak sah. Jadi kalau sujudnya tidak sah, maka berakibat kepada tak sahnya sholat. Dan kalau sholatnya tak sah, ya batal. Maka diperbaiki dengan cara ilmu yang kita ketahui, lalu kemudian sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita perbaiki sholatnya. Nah, jemaah muliakan Allah, pada waktu sujud, laki-laki merenggangkan kedua tangannya dari dua sisi badannya, merenggangkan, sedangkan perempuan merapatkan kedua tangannya pada kedua sisi badannya. Ini perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Jadi tak boleh ibu-ibu sholat direnggangkan tangan, walaupun ketidakbolehan ini sifatnya adalah makruh, tidak sampai pada membatalkan. Tapi yang terafdal bagi perempuan itu adalah merapatkan siku atau tangannya kepada dua sisi badannya. Kemudian, kemana diletakkan telapak tangan kita ini? Ada orang yang lewat kepala, ada orang pas setentang kepala. Kalau dibaca di dalam kitab Sahih Muslim atau Syarah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka posisi tangan kita ini berada setentang dengan pundak kita. Begitu yang disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi bukan pada tentang telinga, bukan di atas kepala, bukan pula di kepala, tapi pas pada seukuran atau setentang pada pundak kita. Jadi ibu-ibu merapatkan, kalau laki-laki merenggangkan. Nah, kemudian Anas bin Malik menceritakan Rasulullah pernah berkata, "I'dilu fi sujudikum," normallah kalian dalam sujud kalian. Maksud normal ini, kata Rasulullah, "Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisaqal kalbi." Janganlah kalian itu sujud seperti seekor anjing menghamparkan tangannya. Nah, bagaimana anjing menghamparkan tangannya? Dia letakkan seluruh tangannya ini ke lantai, maka diangkatkan siku kita dengan rincian perempuan merapatkan, laki-laki kemudian mengangkatkan dengan tidak terlalu lebar, apalagi terlalu membuat orang yang samping kiri kanan kita menjadi tidak nyaman dengan keberadaan kita. Salat itu jangan membuat orang samping kiri kanan jadi tak nyaman. Sama ada dalam meletakkan shaf atau kemudian meletakkan tangan kita ketika melakukan sujud.
Ada orang yang berusaha untuk menggait-gait kaki orang ketika sholat. Itu tidak disunnahkan oleh Nabi. Kalaupun ada hadis yang menyebutkan bahwa merapatkan kaki itu bukan berarti meletakkan atau mengait-ngaitkan kaki orang. Lebar kaki pun diatur oleh ulama, dan hal ini ditulis oleh Ibrahim Al-Hafnami di dalam Fatwa Syar'iyah, bahwa 4 mazhab meskipun tak sama pendapatnya, meskipun berbeda pendapat, tapi tetap 4 mazhab ini satu pikiran tentang lebar kaki itu tidak terlalu dibuka berlebihan. Bagaimana menurut di antara ulama mazhab mengatakan bahwa adapun kaki kita dibuka itu hanya 1 jengkal saja. Ada yang mengatakan 5 jari kita, ada yang menyebut 1 jengkal saja. Kata Imam Malik, dilihat bagaimana kondisi normal badan seseorang. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf gemuk, badannya besar sehingga kemudian membutuhkan tempat yang luang karena posisi badannya, maka ambillah sesuai dengan kondisi dan bentuk badannya. Tapi tidak diambil tempat itu terlalu lebar sehingga kemudian dikuasai oleh 1 orang tempat yang semestinya bisa diisi oleh 2 orang. Oleh karena jemaah muliakan Allah, ada aturan-aturan dalam melakukan ibadah salat. Kemudian antakun at-tuma'ninatu fihi. Syarat yang berikutnya at-tuma'ninatu fihi, ada tuma'ninah dalam sujud. Dan tuma'ninah itu kadarnya, ukurannya adalah subhanallah. Itu kadarnya, ukurannya subhanallah. Maka orang yang membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, ini sudah pasti dia mendapatkan tuma'ninah itu. Dan syarat yang berikutnya antakuna tuma'ninatu fihi yaqinan, bahwa tuma'ninah yang ada dalam sujud itu harus yakin. Kalau ragu-ragu, wajib dia datang lagi. Seperti setelah dia berdiri, maka waktu berdirinya itu datang keraguan. Tadi waktu sujud tuma'ninah atau belum? Berarti ragu nih. Kalau ragu dia dalam sujudnya apakah udah tuma'ninah atau belum, maka wajib dia datangi balik sujud dia tadi. Dan sujud itulah yang dihitung. Barulah dia boleh berdiri balik, dan itu dianggap sebagai rakaat yang berikutnya, atau rakaat bukan rakaat baru, bukan rakaat tambahan, tapi rakaat normal. Jadi tiap-tiap rukun yang kita lakukan mesti kita datangi lagi. Tiap-tiap rukun itu, Al-Fatihah umpamanya, ragu dia sudah berada pada rakaat yang kedua, atau dia ini sujud, berada pada sujud rakaat yang pertama. Pada waktu sujud itu, disitulah dia ragu. Tadi waktu berdiri sudah membaca atau belum Al-Fatihah. Maka fatwa ulama wajib dia tinggalkan sujudnya, dia datangi balik berdiri, maka dia baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia baca Al-Fatihahnya, maka dia lakukan rukuk balik, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk antara 2 sujud lagi, barulah itu dihitung rakaat pertamanya. Karena Al-Fatihahnya tadi diragukannya pada rakaat yang pertama. Jadi tidak boleh ada keraguan-keraguan dalam rukun. Tuma'ninah itu rukun. Karena tuma'ninah rukun, maka antakuna tuma'ninatu fihi yaqinan, mestilah tuma'ninah dalam sujud itu dilakukan secara yakin. Jadi memuliakan Allah. Kemudian antakun ayyakuna sujud ala sab'ati a'zum, bahwa dia lakukan sujud itu di atas 7 anggota tubuh. Umirtu an asjuda ala sab'ati azamin, aku disuruh, kata Nabi SAW, untuk melakukan sujud di atas 7 anggota tubuh. Kening, maka kening wajib terbuka, itu syarat yang berikutnya. Kedua telapak tangan, lutut, lalu kemudian kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tangan hitung 2, kaki hitung 2, lutut dihitung 2, 7 semua sama kening. Maka syarat berikutnya antakuna jabhah maksyufah, bahwa kening kita ini mesti terbuka, jangan tertutup. Meskipun dia tertutup dengan bagian tubuh kita. Apa bagian tubuh kita? Rambut
rambut yang menghalangi kening kita ketika sujud, maka membuat sujud yang dia lakukan menjadi tak sah atau peci, kecuali kalau dalam kondisi tidak normal atau kondisi uzur. Jemaah muliakan Allah, istilah uzur ini bukan untuk orang tua saja. Saya pernah ditanya oleh jamaah, lalu saya jawab, kalau dia uzur, Ustaz dia tidak uzur karena dia masih muda, belum lagi dia tua. Maksud uzur ini bukan orang tua. Dalam kajian fikih, ketika disebut uzur ini adalah kondisi-kondisi sulit yang kita dapati, kita tak mampu melakukan satu ibadah secara normal, itulah dia uzur. Jadi bisa jadi dia anak muda, tapi tak mampu dia lakukan ibadah itu dengan normal, maka kondisinya disebut sebagai kondisi uzur. Maka unsur-unsur syariat itu yang pertama sakit itu unsur, walaupun dia anak muda unsur. Terus apa lagi? Musafir dengan unsur. Unsur itu adalah kesulitan yang kita dapati dan tak mungkin kita lakukan ibadah itu dengan normal. Kemudian ada rukhsah dari syariat, ada keringanan dari syariat. Oleh karena itu ketika dia sakit, tak mampu dia lakukan sholat dengan berdiri, boleh dia duduk. Sholli qa'iman, sholatlah kau berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak sanggup maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau tak sanggup juga maka berbaringlah. Nah, itu kondisinya uzur meskipun dia anak muda. Oleh karena jemaah muliakan Allah, andaikan kepalanya diperban sehingga kemudian bagian keningnya ini tertutup perban sehingga uzur atau sulit dia untuk membuka perban tadi, maka di waktu sujudnya tidak apa-apa. Sujudlah dia dalam keadaan kening yang diperban tadi, dan ini tidak membuat batal sholatnya karena dia berada dalam kondisi yang uzur tadi. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, irtifa'u as-safili, bahwa syarat sah sujud tadi hendaklah terangkat bagian belakang ini. Bagian belakang ini terangkat dan bagian atasnya itu berada di bawah. Jadi sujud itu adalah membuat sesuatu yang rendah menjadi tinggi dan membuat sesuatu yang tinggi menjadi rendah. Itulah dia sujud. Maka orang yang sujud adalah orang yang simbol memiliki ketawaduan, kerendahan hati. Dipuja-puja orang dia di luar masjid, disanjung-sanjung orang dia di luar masjid oleh karena kedudukannya, jabatannya, nama besarnya. Tapi begitu masuk dalam masjid, dia rela untuk menundukkan kepalanya yang tinggi tadi sehingga sama rata dengan tanah. Bahkan apa yang tadinya rendah kemudian terangkat atau menjadi tinggi, dan yang tadinya tinggi menjadi rendah. Jadi istilah fikihnya irtifa'u asafilihi, meletakkan atau meninggikan bagian yang bawahnya. Itulah dia sujud. Maka ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Nabi bilang sama dia, mintalah apa yang ingin kau minta. Yang dia minta, uridul jannah, aku ingin surga. Kata Rasulullah, kalau ingin surga maka syaratnya adalah bikas rotis sujudi, berbanyaklah sujud, berbanyak sujud. Nah, barangkali ini kajian kita. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bacaan dalam sujud. Nah, selain Bapak Ustaz ucapkan tadi, bagaimana dengan subhanallahumma rabbana jadi apakah bisa juga dibaca dalam sujud dan rukuk? Yang kedua, apabila kita tidak bisa berdiri dalam sholat, mengenai kursi Pak Ustaz, yang dinamakan, apakah yang dinamakan duduk, apakah duduk di menapaki tanah atau dengan kursi pun boleh gitu. Yang ketiga, posisi imam untuk perempuan, di manakah letak posisi imam dalam menjadi
Ini bacaan yang pernah dibawa oleh Nabi dalam ruku dan juga boleh dibaca dalam sujud. Ya, jadi bacaan itu boleh. Apa saja bacaan zikir dan doa atau doa yang pernah dibawa oleh Nabi dalam sujud, maka sunnah hukumnya bagi kita untuk membacanya di dalam sujud kita. Jadi boleh dibaca. Nah, kemudian sholat orang yang duduk. Kalau Rasulullah dikala umurnya, usianya sudah berada pada 60-an, terasa berat pada Nabi SAW, sehingga kemudian di dalam banyak sholat sunat Nabi melakukan sholat itu dalam keadaan duduk. Bagaimana duduk Nabi? Di antara duduk Rasulullah dalam sholat itu adalah wa kana yusalli mutarabbi'an, adalah Rasulullah melakukan sholat itu bersila, duduk di atas lantai lalu kemudian bersila. Suatu saat Rasulullah diberikan bantal kepadanya ketika sholatnya, lalu Rasulullah campakkan bantal tadi atau dikesampingkan oleh Nabi bantal itu. Bolehkah sholat duduk di atas kursi? Ya boleh, duduk di atas kursi. Cuma bagi orang yang mampu untuk berjalan, kaji kita yang lewat, dan ini penjelasan disebutkan oleh Hasan Ali As-Saqaf dalam kitabnya Sahih Sifat Sholat Nabi, bahwa orang yang sholat duduk tidak boleh dia langsung duduk, kecuali dia pada waktu takbiratul ihramnya harus berdiri. Berdiri dulu, berdiri dia sejenak, Allahu Akbar. Apa sebab? Karena pada saat takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram itu berdiri. Syarat takbiratul ihram itu berdiri, kecuali kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri sama sekali, kecuali. Tapi kalau misalnya dia berjalan dan kemudian dia duduk di atas kursi sholatnya, boleh. Cuma takbiratul ihramnya berdiri dia dulu, baru setelah takbiratul ihramnya berdiri, barulah dia boleh duduk kalau memang tak mampu untuk melanjutkan selanjutnya berdiri, gitu ya. Jadi jangan serta-merta duduk takbiratul ihram terus gitu. Nah, kemudian yang ketiga, imam perempuan itu wasatohunna. Perempuan itu menjadi imam berada pas di tengah-tengah, sehingga tidak ada perbedaan antara imam dengan makmum. Gitu. Kalaupun imam perempuan ini ingin maju, maka majunya tidak seperti majunya imam laki-laki dari makmumnya. Majunya sedikit saja, sedikit aja dia maju. Sekira-kira tumitnya itu berada di pertengahan telapak kaki makmum. Jadi bukan pas betul berdiri di depan lalu di belakangnya jamaah. Itu yang dijelaskan oleh ulama di dalam kitab At-Taqriratus Sajidah. Jadi perempuan jadi imam tengah-tengah betul. Kalaupun dia mau maju, majunya sedikit betul, untuk membedakan saja antara imam dengan makmum. Seperti itu. Udah, ya. Terkait dengan sujud, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa setelah selesai sholat dan melakukan zikir berdoa, sebelum dia bersangkutan itu keluar dari masjid, dia sujud. Apakah ini dikategorikan bid'ah atau memang ada hadisnya? Yang pertama, harus kita ketahui dulu sujud yang dia lakukan itu apa sujud yang dia lakukan, karena tidak boleh sujud selain dari sujud yang disyariatkan. Jadi ketika kita melakukan satu ibadah harus ada sebab, harus kita tahu apa yang kita lakukan itu. Jangan orang sujud kita sujud, karena sering kita tengok orang sujud selesai sholat kita juga sujud selesai sholat gitu. Maka tidak boleh menambah sujud yang lain selain dari yang disyariatkan. Oleh karena itu maka sujud apa yang dia lakukan? Kalau dia katakan sujud syukur, lihat penjelasan dalam kitab At-Taqriratus Sajidah bahwa ada 5 sebab orang dibolehkan melakukan sujud syukur. Kalaupun ada orang melakukan sujud syukur karena nikmat-nikmat, bisa makan, bisa tidur, bisa berjalan, bisa sholat, ini kata ulama termasuk dalam kategori an-ni'amul mustamirrah, nikmat yang berkelanjutan, nikmat yang terus-menerus. Apa fatwa ulama? Fa amma an-ni'amul mustamirrah fala
yusannu lahu sujud fala yusannu laha sujud. Adapun nikmat-nikmat yang berkelanjutan tak disunatkan untuk sujud. Tak sunat ya? Tak sunat sujud. Terus apa tak boleh sujud? Tak disunatkan sujud, tapi wajib banyak-banyak sujud. Maksud wajib banyak sujud itu apa? Sholat 5 waktu jangan tinggal. Sholat sunat ditambah, kalau dia selama hari ini 2 rakaat buat jadi 4, buat jadi 6, buat begitu. Jadi bukan melakukan sujud syukur. Syukur itu ada sebab udusu nikmat, datangnya nikmat yang tidak terduga-duga, lalu kemudian terhindar dari fitnah, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit, terhindar dari virus. Jadi boleh kita sujud syukur pada saat Cina terkena wabah penyakit virus corona, kita di sini sujud syukur boleh, boleh sujud syukur. Jadi kalau ada ibu-ibu sujud di setiap sholat tanya, kenapa ibu sujud? Bu, sujud syukur. Kenapa? Orang Cina kena virus corona, kita alhamdulillah tak kena. Boleh. Kenapa? Karena terhindar dari musibah. Itu boleh. Bacaannya ketika sujud syukur itu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimma badalaka bihi katsira. Segala puji bagi Allah yang telah Allah lebihkan kepadaku dari apa yang telah Dia kasihkan musibah kepada orang yang banyak, kepada orang yang lain. Nah, jadi begitu. Maka kalau saya ditanya apa hukum sujud setelah sholat, sujud dia, kalau sujudnya sujud syukur karena mensyukuri nikmat yang biasa-biasa ini, maka fala yusannu lahu sujud, tak sunnah untuk melakukan sujud syukur di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi